Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan fi sihhah wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Wa qala musannifun rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid darain amin. Marilah dalam kesempatan malam hari ini kita sama-sama ucapkan alhamdulillah, syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul di masjid ini dalam rangka kita menambah keimanan kita, menambah ketakwaan kita, menambah ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini adalah ibadah yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah sekalian rahimahumullah. Dan setengah daripada perangai yang baik itu, ini masih lagi tentang kita dilajari berbudi, berakhlak, berkata krama sesuai dengan apa yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat apa sih din? Nah, akhlaknya Al-Qur'an itu, nah kita di sini mengetahui. Kalau apa kita bisakah kita nama amalkannya? Nah, itu yang sangat dianjurkan. Nah, mana kawa kita? Alhamdulillah. Nah, mana kada kawa? Usaha kita mendekati barang mamaraki barang. Kada kawa kita kaya Rasulullah mamaraki barang. Lamunya tahu itu nyaman, lamunya kada tahu ya apa kita. Nah, jadi di sini dipadahkan sidin apa ya pak akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu. Jadi Rasulullah sidin demi Tuhan yang menjadikan akandaku dengan tangannya, dengan tangan kudratnya, tiada masuk surga orang yang kada bakal, orang yang kada berbudi pekerti, orang yang kada berkarama, orang yang kada berbudi itu kada akan masuk surga. Bagaimana akhlaknya kepada Allah? Bagaimana akhlaknya kepada orang tua? Bagaimana akhlaknya kepada jiran tetangga? Bagaimana akhlaknya kepada kuitan? Bagaimana akhlaknya pada guru? Nah, di sini disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala. Ini sebagian tersidir perangai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan oleh Imam Ghazali. Wa min dzalika husnul mu'asyarati wa karamus sani'ati wa minul janibi وبذل المعروف وإطعام الطعام وإفشاء السلام وعياد المريض المسلم برا كان أو فاجرا وتشبيع جنازة المسلم وحسن الجوار لمن جاورت مسلما كان أو كافرا وتطير بالشيبة المسلم وإجابة الطعام والدعاء عليه والعفو والإصلاح بين الناس والجود والكرم والسماحة والابتداء بالسلام وكظم الغيظ والعفو عن الناس. Artinya, jadi Imam Ghazali menghadiri orang kita kayak ini akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setengah daripada perangai yang baik dan amal yang baik, perangai, amal, pekerjaan yang baik, yaitu husnul muasyarati, yakni baik kelakuan bercampur dengan sahabat, dengan kawanan kayak apa? Lamunnya ini misalnya bisa mentraktir, nah kita bisa juga sekali-kali mentraktir. Jangan ini terus misalnya mentraktir. Adalah balasnya.
itu bagus ngarannya berkelakuan bercampur dengan kawan. Menasihati kawan, lamunnya kawan itu kada pas kelakuannya atau jalannya dinasihati. Menegur kawan, lamunnya kada pas perkataannya. Nah itu ngarannya muasyarah. Dan karamus sani'ati, yakni murah ramai, artinya bagus budi pekertinya, membantu orang, menolongi orang. Dan linul janibi, yakni merendahkan diri, kadang merasa sidin paharapnya. Namanya sudah misalnya tinggi jabatan, kada tahu-tahu lagi orang. Ngarannya adalah sombong. Jadi merendah aja sama aja jadi. Orang sugih ke orang miskin sama aja. Namanya makan dia sapiring dia. Yakni memberi akan seorang kebajikan, al-bazlul ma'rufi, yakni memberi akan seorang kebajikan. Lamunnya misalnya ada kedudukan tuh nih, sasak lalu tanda ya sedikit, jangan. Kada tahu sabar, tahu orang nak duduk, kada diberi tempat misalnya. Wa it'amu ta'ami, dan memberi akan orang makan makanan. Nah dari sini alhamdulillah banyak yang memberi makanan, apalagi namanya haus saumur saja Allah, banyak orang yang memberi makanan. Alhamdulillah ada makanan. Nah namanya ada misalnya hari raya banyak makanan, alhamdulillah orang banyak memberi makanan. Namanya Ramadan banyak orang yang membukakan dari makanan, alhamdulillah. Barang siapa yang memberi makanan di dunia, maka Allah akan memberikan makanan kaitan di padang mahsyar, di padang orang yang banyak kelaparan. Barang siapa yang memberi minum di padang di dunia ini, memberi minum orang kehausan, maka Allah akan meminuminya nanti di hari kiamat. Jadi kita beramal kebajikan itu banyak, bisa memberi makan, kada kawan beri makan, beri minum, kada kawan beri minum, berbuat baik, memberi makan kepada orang yang kelaparan. It'amu ta'am. Jadi kita ujar dulu hari memberi makan orang yang kelaparan. Itu namanya memberi makan 40 setiap minggu. Itu insya Allah bisa menjadi wali Allah. Dan ifsya'us salam, yakni membanyakkan memberi salam kepada seorang yang berdapat dengan dia. Rasulullah itu pada anak-anak yang beri salam, Assalamualaikum kepada anak-anak. Sidin nomor dulu memberi salam. Memberi salam sunat, tapi menjawabnya itu adalah wajib. Mendoakan orang keselamatan dan keselamatan. Maka mendengar dia menjawab keselamatan dan keselamatan. Selamat mendoakan, doa mendoakan. Itu ifsya'us salam, memberi salam sunat hukumnya, maka menjawab wajib. Tapi namanya misalnya banyak orangnya ada salam, itu fardu kifayah. Saya ingin menjawab, orang lain tidak wajib lagi, artinya gugur dalam kewajiban. Jadi kita memberi salam, memberi doa kepada orang. Namanya kita anak masuk rumah, baru saja Assalamualaikum dinyatakan. Dan ia membalikkan muslimin barangkana awal, yakni dia akan orang yang sakit, mengunjungi orang yang sakit yang muslim sama dia, muslimkah dia, salehkah dia atau fasik.
sunat mailanginya itu adalah kelakuan daripada orang non muslim yang baik. Di dalam kitab sini ada nama ilangi orang sakit. Nah, kitab sini ada jilid 2. Man ada maridun qa'ada fi makharijil jannati hatta idza qama ukila bihi sab'una alfi malaki yusalluna alaihi hatta laili. Kita nih mengunjungi orang sakit, maka ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ziarah akan orang sakit ini, maka sungguhnya ia duduk di dalam pagar kebun surga. Mengilangi orang sakit, orang garing, itu niat sama duduk di dalam pagar kebun surga hingga apabila berdiri ia, maka diwakilkan dengan dia 70.000 malaikat yang mengucap salawat hingga malam hari. Nah, kita bilang orang garing, malaikat 70.000 mengucapkan salawat kepada kita, artinya meminta ampun orang kita, nama ilangi orang garing. Sama kita duduk di dalam kebun surga dan malaikat minta ampun 70 ekor sampai malam hari, yakni sehari meminta ampun malaikat itu bagi orang yang ziarah akan orang yang sakit itu hingga malam. Itu kita mengilangi orang dari pahalanya. Makanya Nabi menyuruh. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza 'ada al-muslimu akhahu wa zarahu qala Allah ta'ala tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta manzilan fil jannah." Artinya apabila mengunjungi orang muslim akan saudaranya yang muslim, ziarah ia akan dia, maka firman Allah Ta'ala, baiklah engkau dan baiklah perjalananmu itu dan mengambil tempat engkau di dalam surga. Ini mengilangi kawan, mengunjungi teman, maka itu ujar Nabi, engkau itu berjalan mengambil ke tempat surga. Nah, mengunjungi orang sakit itu ada adab-adabnya juga. Adab juga mengunjungi orang sakit. Kami belum pernah lihat di rumah sakit tuh orang garing ini mengunjungi ini banyak orangnya, bagi sah, orang mati aja. Orang garing ini di rumah kami itu kalau rumah sakit sehari itu meninggal. Sebelumnya bisa, iya, sebelah kami itu juga ada sapa-sapa aja. Ingat, iba nang gedungnya siangnya tuh ada lewasnya bawa pom pulang langsung kamu aja mati. Nah, ada sapa-sapa orang dari kisah orang meninggal. Nah, itu ada banyak orangnya. Ya Allah ya, dalamnya rumah sakit itu banyak orangnya lagi sampel. Nah, itu ada banyak orangnya. Nah, apa kata orang orang sakit itu 5 jenis. Pertama, meringankan duduknya itu, dan kata Taus rahimahullah ta'ala afdalnya di apa-apa. Jadi ulama Taus bahwasanya terlebih afdal jalan kepada orang yang sakit itu meringankan akan dia dan cuma karena alhamdulillah Bapak pian sehat aja dina. Nah, doa balik unjukin duit. Ada juga berdoa karena pada saat kisah lima bampar rapi betul nyana membuka bangsa. Kedua, mensedikitkan pertanyaan kepadanya. Jangan banyak pertanyaan, jangan banyak berdoakan mana ya. Apabila biar masuk rumah sakit kemana-mana, kenapa jadi tanya pakai apa biar masuk ke sini, pakai mobil siapa.
Kopi jam berapa? Outnya apa? Jangan banyak ketapun. Orang jadi maaf lah. Ketiga, menyatakan kasihan kepadanya. Nah, ada apa punya kasihan, mudah-mudahan. Artinya menyatakan kasihan kepadanya. Kasihannya yang bagaimana dia. Jadi orang itu artinya merasa ibadah di sini itu yang ketiga. Keempat, memejamkan mata daripada melihat akan auratnya dan jangan masuk kepadanya melainkan meminta izin daripadanya. Kalau masuk, nah itu diizin dulu. Kalau ini kesempatan bapak cowok minta izin dulu, melainkan dengan apa? Dan jangan memukul akan pintu pada ketika minta izin. Jangan mengatuk bencana. Melainkan dengan perlahan-lahan. Jangan mengatuk pintu itu bencana. Orang pada diri mau orang mendengar pada diri. Dan jangan meminta izin pada tangan pintunya supaya tiada kelihatan orang yang di dalam rumah itu. Ini orang di dalam rumah nih, sama ya, di dalam sakit gitu juga. Dan sungguhnya ia pada ketika meminta izin itu bersuara dengan ucap alhamdulillah atau dengan tasbih, dan jangan ia memanggil-manggil dengan keras kepada orang yang di rumah itu. Ini orang bahari orang kampung, manggil orang di dalam memanggil orang di dalam rumah itu nak nyari mana orangnya. Itu kebiasaan kan. Ini di kampung banyak ini orang di rumah. Ya Allah. Orang berderingan boleh. Jadi yang kelima, sungguhnya mendoakan baginya dengan abiyah, yaitu mendoakan mudah biar tak sembuh. Nah itu namanya kita kadang awal berdoa bahasa Arab, mendoakan bahasa kita. Bahasa kita itu artinya kita tuh disuruh Nabi mengilangi orang yang sakit. Adabnya ada pulang. Nah jadi yang kelima itu apa itu? Namanya di dalam kitab sini banyak doa-doanya. Anda apa? Yang dilajari oleh sejid. Anehnya ada. Dan kata Syekh kita Sayyidi Syekh Muhammad Salman rahimahullah ta'ala dalam risalah yang bernama Kashful Asrar, dan setengah daripada faedah surah Ikhlas itu bila disurat artinya tulis di dalam pinggan dan wadah pinggan Cina dan disatukan dengan air, mangkok kan, berarti disiram dengan air dan diminumkan akan dia oleh orang yang sakit itu, niscaya disembuhkan oleh Allah Ta'ala akan dia, dan adalah kaifiat menurut itu yaitu. Jadi menulis qul huwallahu ahad ditulis dalam pinggan, dalam mangkok ditulis, itu disiram dengan baju. Qul huwallahu ahad tadi dengan bismillahirrahmanirrahim. Lalu diminum makan. Itu jadi insyaallah sembuh sakitnya. Kalau kita menghilangi orang sakit. Nah itu menghilangi orang sakit. Orang sakit itu saleh ke orangnya ataupun fasik. Orangnya tuh fasik benar, ini tuh menggawi dosanya, tetap berpahala kita hilangi asal muslim aja. Biar jangan ada penyembahnya. Nah, yang seterusnya tasbihul janazatil muslimi, yakni menghantar jenazah orang yang muslim. Kita rajin orang meninggal, karena kita takjilan orang. Nah,
di takziah itu kita antarakan jenazah orang muslim. Nah, lihat jadi apa di pasar mulai masjid itu sama kalau bawa aja nambah dagang, nambah tukar, nambah dagang, menjual, nang membeli bagaimana dia melihat orang yang membawa jenazah itu dulu. Kan jangan jual beli. Di situ ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man syai'a janazatan falahu qiratun minal ajri fa in waqafa hatta tudfana falahu qiratan. Artinya ujar Nabi ini, barang siapa menghantarkan jenazah maka baginya satu qirat. Kalau kita menyampaikan di sini satu karat ya, satu karat. Dan bujur itu qirat daripada pahala. Maka jika ia berhenti hingga ditanam, maka baginya 2 qirat. Sampai kita mengantar jenazah, lalu sampai menanam bagaimananya, sampai orang menanamnya, maka ini dapat 2 qirat pahalanya. Jadi kita menghantar tadi, suruh Nabi kita menghantar jenazah dan kita berdiam sampai inya mengubur, maka dapat 2 qirat. Wa bil khabari qiratu mislu Uhudin. Dan tersebut di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 1 qirat itu besarnya seperti bukit Uhud. Bukit Uhud, danau Uhud, gunung, seperti gunung pahalanya. Itu pahalanya. Nah, tapi menghantarnya kayak apa? Nah, dan sunat pada ketika menghantar akan jenazah sudah kita dapat 2 tadi, dapat langsung sunat apa ya? Menajamkan khusyuk. Nah, khusyuk. Kadang mesti baca la ilaha illallah, kalau baca la ilaha illallah, kadang mesti itu tapi khusyuk gitu. Artinya memikirkan kematian. Nah, memikirkan bahwa kita kainan itu juga khusyuk, memikirkan kematian dan mengingatkan akan dia. Aku kena kainan juga, kayak apa kainan meninggal, mengingatkan soal kainan meninggal, karena khusyuk. Itu sunat hukumnya. Dan jangan berkhabar akan yang sia-sia, yang tiada memberi manfaat kepada akhirat. Jangan di sini. Jangan berkisah. Menunang pada paham itu ya berkisah. Hingga berkisah itu ketawaan. Itu kadang-kadangnya kada dapat pahala sunat. Dan kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala dalam Uhud Al-Muhammadiyah, ia naqal daripada gurunya Sayyid Ali Al-Khawas rahimahullah ta'ala, apabila diketahui akan orang yang menghantar jenazah itu bahwa mereka tiada meninggalkan berkhabar-khabar dunia, ada pandai-pandai dunia nih yang sia-sia, maka sugianya menyuruh akan mereka itu dengan mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu terlebih afdal daripada berkhabar-khabar akan yang sia-sia itu. Jadi coba aja ada orang la ilaha illallah mengatakannya bukan yang jalan. Itu ulama kita memahami kaya itu daripada kita jadi pandir baik disuruhnya la ilaha illallah. Ini juga ada juga ada dalilnya, ada hadisnya aja bahwa mata orang itu la ilaha illallah. Nah, ulama kita tuh menyuruh kayak itu supaya jangan berpandiran. Kayaknya nyari orang berpandiran daripada berpikir. Jadi la ilaha illallah sepanjang jalan supaya jangan berpandiran tentang dunia, ujar ulama kita.
Nah itu artinya supaya kita tahu bahwa Nabi itu menyuruh kayak itu. Dan ada lagi ujar. Dan lagi kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani, sedianya jangan bagi orang yang pakai itu menegur akan yang demikian itu, karena berzikir itu telah disuruh oleh syarak. Barang apa ketika yang dikehendaki, maka ajib sangat buta hati orang yang menegur akan yang demikian itu. Dasar ada orang menegur, ada beli yang berzikir dari Allah dan hadisnya. Nah jadi Syekh Abdul Wahab Sya'rani, ada bapak juga seperti itu. Memang ada orang mengaku kalau boleh berzikir, mata orang mati. Tapi ujar ulama kita, daripada ini berpandiran dunia, baik berzikir aja. Nah, daripada itu pulang, dan sunat bagi orang yang menghantar jenazah itu bahwa ia berjalan di hadapan jenazah itu dan hampir kepadanya serta melihat-lihat akan jenazah itu. Sunat hukumnya berparak lawan jenazah itu melihat jalan, itu sunat hukumnya. Berparak lawan jenazah itu tadi karena jauh-jauh atau berdahulu ada melihat jenazah, sunat hukumnya dapat pulang pahala melihat jenazah tadi. Nah ada lagi, dan sunat disegerakan membawa jenazah itu, yakni dipintaskan sedikit dan jangan dilambatkan perjalanannya itu. Nah laju misalnya itu sunat hukumnya. Nah ada santai itu ada membawanya itu, yakni dipintaskan sedikit, dipintaskan, ditinggi sedikit dan jangan dilambatkan perjalanannya itu. Dan sunat maqasad menghantar jenazah itu menunaikan hak orang Islam, dapat pulang pahala. Kita mengatakan menunaikan hak orang Islam, yaitu mengubur, menghantar orang meninggal, mengubur hak orang Islam, dapat pulang pahala. Banyak kita dapat pahala. Namun kita tahu, umumnya kada tahu, tinggal menghantar aja. Nama itihi jenazah. Nah, ibadah itu kita tadi berniat menunaikan hak orang Islam, dapat pulang pahala, dan supaya ingat akan kematian. Banyak loh pahalanya, mata orang tua. Kadang yang dua kira punya dapat, tapi banyak dapatnya. Dan sunat daripada sunat dan setengah daripada sunat ziarah akan kubur dengan kasat akan demikian itu mendoakan bagi mayat itu. Nah itu, nam kita menghantar nih banyak pahalanya, kadang langsung tinggal aja. Nah, itu adalah menghantar jenazah. Ujar Nabi. Dan husnul jiwari liman jawarta musliman kana aw kafira, yakni membaikkan perangai akan orang yang berkampung akan engkau dengan dia. Artinya bagus-bagus perangai di kampung nih. Sama ada orang yang sekampung itu muslim ataupun kafir. Jadi di kampung kita tak ada orang kafir, non muslim ya kafir. Maka kita ada boleh semena-mena dirinya kafir juga boleh. Kita wajib menjaga kerukunan itu tadi antar umat beragama. Nah, siapa yang menyuruh Nabi? Dijaga dan Nabi. Bagus perangai kita kepada tetangga, walaupun dia itu muslim ataupun non muslim, jangan dijaga. Bintang-bintang misi apa ngarannya nang audio nang kono lalu aja menyiapkan
menyiapkan apa? Audio itu ada peduli orang ada yang sakit, ada negari, ada tujuh. Nah, itu namanya mengganggu orang. Jangan. Kita senang, mungkin jiran ada tujuhnya. Kita ketujuh lagu dangdut misalnya. Orang ada ketujuh lagu dangdut, apa ketujuh rock aja. Aku ketujuh nang slow aja. Nah kayak ibet agi bet. Nah kayak kadang awal kita sama kan dakwah mengganggu orang. Jangan, walaupun ini non muslim, kada boleh mengganggu. Laisa minna man la ujar Nabi, tidak tergolong umatku yang sempurna apabila tidak memberi keamanan kepada jirannya. Nah itu mengganggu orang itu Nabi bukan umatku yang sempurna. Nah kita kan namanya kita tuh ada orang nang bapak ngarannya menyatir lagu nyari kita. Artinya kedosaan lah. Anggaplah kita tidak perlu lagi menyatir, sudah mendengarkan pujian karena jadi kita harus pusing-pusing. Ini kita harus mikirkan itu, mau kita biar aja tabungan bisa banget menyaring maling orang kayak ini. Nah cuma kitanya jangan. Namanya orang kita nikmati ya. Kita sudah belajar, ada semalam syair. Nah kayak apa syair, nyanyian, sudah kita lewati semalam. Dan tawqiru zi syaibatil muslimi, yakni mentakzimkan muslim yang tua. Orang tua dihormati, ditakzimi, karenanya tua. Nah, jadi kita memandang orang tua itu alhamdulillah sidin Tuhan, masya Allah banyak ibadah sidin, aku sedikit ibadah bagus sidin, takzim sama orang tua. Ada boleh kita ada takzim. Nabi menyuruh kayak itu, hormat. Ada kisah Sayyidina Ali nih, anda ke masjid, ada orang tua berjalan mongkok, ada itu mendahului. Sangka orang tadi ke masjid, misalnya lewat. Nah, yaitu Rasulullah SAW malah wasakan rokok. Kenapa Rasulullah biar lawas benar rokok? Sekalinya menghadang Sayyidina Ali, menghormati orang tua, berjalan. Sekalinya berjalan itu adalah iblis setan. Sehingga Sayyidina Ali terlambat. Dan ijabatu ta'ami wa du'a alaihi, yakni memperkenankan orang yang memanggil kepada makan makanan dan menjemput akan orang yang kepada memakan makanan. Ayo kita makanan, ayo kita. Nah, kita tuh menghormati orang. Walaupun makanannya tuh kada selera kita. Ayo makan, ayo silakan makan. Makan. Memperkenankan makan, orang memberi makan. Orang mengiang kita. Dan apa yakni memaafkan daripada dosa orang. Kita maafkan aja. Bila orang ada salah, biasa aja. Kita dan ada salah, orang minta maaf, maafi aja. Kenapa? Namanya kita ada pemaaf. Bahwasanya orang yang kada mau maafi itu lebih gana dosanya daripada Fir'aun. Jadi kita lebih baik ujar Nabi dimaafkan aja. Dan islahul bainan nas, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita bertahan, berkat kita mendengar, berkat